Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rodotul Jannah dari kelas Biologi D. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Utsman bin Affan dan kepemimpinannya. Sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan pokok bahasan dari materi ini. Yang pertama adalah dan yang kedua ada kepribadian Utsman bin Affan, dan yang ketiga ada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Baik, yang pertama, biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Utsman berasal dari Bani Umayyah. Utsman merupakan salah satu tokoh terkemuka dan sangat dicintai di kalangan kaum Quraisy. Nasab Utsman bertemu dengan nasab Rasulullah pada silsilah kelima, yakni Abdul Manaf. Ibu Utsman bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Perlu diketahui, Ibu Utsman, yakni Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah, telah memeluk Islam dan wafat pada masa kekhalifahan Utsman. Ketika wafat, Utsman pun ikut memikul jasad ibunya dan memakamkannya. Sedangkan ayah Utsman yang bernama Affan, beliau wafat pada masa jahiliyah. Nama panggilan Utsman ialah Abu Abdullah. Utsman memiliki gelar yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu Dzunurain, yang berarti memiliki dua cahaya. Gelar itu melekat pada diri Utsman setelah Nabi mengawinkan Utsman dengan kedua putrinya, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Riwayat lain juga mengatakan Utsman dijuluki Dzunurain karena beliau sering memperbanyak membaca Al-Quran dan sholat ketika malam. Al-Quran merupakan satu cahaya dan sholat merupakan satu cahaya. Oleh karena itu beliau dijuluki Dzunurain. Tetapi pendapat yang paling kuat mengapa beliau dijuluki Dzunurain ialah karena beliau dinikahkan dengan kedua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman lahir pada tahun ke-6 dari tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan Abu Bakar. Utsman termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga atau ashabiqunal awalun bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Sa'id bin Zaid. Yang kedua adalah kepribadian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan salah satu sahabat yang dikagumi Nabi. Karena apa? Yang pertama, Utsman merupakan sahabat Nabi yang memiliki sifat sangat pemalu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar, dan yang paling pemalu adalah Utsman." Hadis riwayat Ahmad. Kedua, Utsman memiliki pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Ketiga, Utsman terkenal sebagai sosok kaya raya dan sangat dermawan. Beliau selalu membelanjakan hartanya untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Utsman dikenal sebagai seorang ahli ekonomi dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Serta sifat tenggang rasa yang dimiliki Utsman ini telah membawa dirinya menjadi ringan langkah dengan hati yang tulus untuk senantiasa tampil ke depan menutupi kebutuhan mendesak kaum muslimin. Utsman memiliki sifat sederhana dan adil. Meskipun Utsman ini terkenal kaya raya, itu tak membuatnya menjadi lupa diri dan hidup dalam kemewahan. Utsman tetap menjalani hidupnya dengan penuh kesuhutan. Utsman terkenal memiliki sifat yang soleh, pandai menjaga kehormatan diri, budiman, penyabar, penyantun, lemah lembut, dan banyak berderma.
adalah beberapa contoh kedermawanan yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan pernah membeli sumur yang airnya sangat jernih dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Yang kedua, Utsman memperluas masjid di Madinah dengan membeli tanah-tanah di sekitarnya. Utsman pernah mendermakan 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1.000 dirham dari sumbangan pribadi pada Perang Tabuk. Dan yang keempat, pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut 1.000 unta untuk membantu orang-orang miskin pada musim paceklik. Dan masih banyak lagi kedermawanan yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kali ini saya membaginya dalam beberapa subbab. Yang pertama subbab pertama ada pengangkatan Utsman sebagai khalifah. Yang kedua ada kebijakan politik dan prestasi yang pernah diraih pada masa Utsman bin Affan. Dan yang ketiga ada fitnah dan konflik yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Dan yang keempat ada wafatnya Utsman bin Affan. Sekilas tentang masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman memangku jabatan sebagai khalifah selama 12 tahun, yaitu pada tahun 23 sampai 36 Hijriah atau pada tahun 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman ini sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini dikarenakan Utsman diangkat sebagai khalifah pada usia 70 tahun, serta sifat lemah lembut yang dimiliki Utsman yang akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Pemerintahan Utsman dibagi menjadi dua masa, yakni 6 tahun pertama sangat damai, tenang, dan tanpa kekacauan, kemudian 6 tahun terakhir mengalami ketidakstabilan politik karena banyaknya isu-isu mengenai pemerintahan Utsman yang dianggap melenceng dari pemerintahan sebelumnya. Baik, yang pertama akan memasuki proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Yang pertama, ketika Umar sedang sakit akibat tikaman dari seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah, kelompok sahabat datang menjenguk Umar sekaligus menanyakan dan mendiskusikan mengenai pengganti beliau sebagai khalifah. Para sahabat ini merasa takut andai Umar wafat tanpa meninggalkan pesan tentang penggantinya sebagai khalifah. Oleh karena itu, mereka mendesak Umar bin Khattab untuk menentukan penggantinya. Di tempat tidurnya, Umar mengambil keputusan dengan menunjuk badan musyawarah yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai khalifah selanjutnya, sekaligus anggota badan itu menjadi kandidat atau calon sebagai khalifah. Badan tersebut terdiri dari 6 orang yang dikenal dengan nama Ashabus Syittah, terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah bin Umar. Dari ke-6 orang itu, hanya Thalha bin Ubaidillah bin Umar yang tidak ikut dalam diskusi mengenai siapa yang akan menjadi khalifah, karena Thalha ini sedang tidak berada di Madinah. Lalu, tatkala Umar wafat, mereka berkumpul dikepalai oleh Abdurrahman bin Auf untuk bermusyawarah. Tetapi setelah beberapa hari melakukan musyawarah, belum juga diputuskan siapa yang akan menjadi khalifah, karena sejak awal pertemuan itu berjalan dengan sangat alot. Dalam kondisi yang alot itu, Abdurrahman bin Auf berinisiatif melakukan musyawarah dengan sahabat dan tokoh-tokoh masyarakat selain Ashabus Syittah. Dan di sini terlihat adanya persaingan dua kubu, yakni antara Bani Hashim atau kubu Ali dan Bani Umayyah kubu Utsman bin Affan. Lalu pertemuan berikutnya, Abdurrahman bin Auf ini menempuh cara dengan menanyakan kepada masing-masing anggota Ashabus Syittah. Didapatlah skor 3-1 di mana Zubair dan Ali mendukung Utsman, sedangkan Utsman
mendukung Ali, dan terlihat suara terbanyak jatuh pada Utsman. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini tidak serta-merta langsung membaiat Utsman sebagai khalifah. Abdurrahman bin Auf ini masih berkeliling ke masyarakat untuk menanyakan pendapat mereka. Tetapi di sini masih saja terlihat adanya persaingan dua kubu antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Lalu Abdurrahman bin Auf memanggil Ali dan menanyakan kepada beliau, seandainya engkau dipilih menjadi khalifah, sanggupkah engkau melaksanakan tugasmu berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan dua khalifah sebelum kamu? Lalu Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Lalu Abdurrahman bin Auf berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas, Utsman menjawab, "Ya, saya sanggup." Berdasarkan jawaban itu, Abdurrahman bin Auf menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga dan segera melaksanakan pembaiatan. Utsman bin Affan ditetapkan menjadi khalifah pada hari Senin, akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, dan resmi menjadi khalifah ketiga Khulafa Rasyidin pada tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Mencermati proses pemilihan tersebut, nampak jelas bahwa pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah dan memperhatikan suara dari berbagai pihak. Hal inilah yang membedakan antara proses pengangkatan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kebijakan dan strategi kepemimpinan serta prestasi Utsman bin Affan. Setelah Utsman dibaiat menjadi khalifah, Utsman bin Affan mulai mengatur siasat dan strategi kepemimpinan, baik itu melanjutkan kebijakan yang dibuat pada masa khalifah sebelumnya, atau membuat kebijakan dan strategi kepemimpinan yang baru. Yang pertama ada di bidang administrasi pemerintahan, yang kedua ada bidang perluasan wilayah Islam, dan yang ketiga ada pembentukan armada laut, yang ketiga ada kodifikasi Al-Quran, dan yang terakhir adalah pembangunan sarana kepentingan umum. Administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan daerah dipercayakan kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Setiap gubernur daerah diangkat dan diberhentikan oleh khalifah. Kedudukan gubernur di samping sebagai kepala pemerintahan daerah, juga sebagai pemimpin agama, pemimpin ekspedisi militer, menetapkan undang-undang, memutuskan perkara dengan bantuan sekretaris, pejabat pajak, pejabat keuangan, baitul mal, dan pejabat kepolisian. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura, yang mana majelis itu merupakan tempat khalifah mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan para sahabat Nabi yang terkemuka. Majelis ini memberi saran, usul, dan nasihat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting kenegaraan. Akan tetapi, pengambilan keputusan terakhir tetap berada di tangan khalifah. Intinya, berbagai peraturan dan kebijaksanaan di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul dibicarakan di majelis tersebut dan diputuskan oleh khalifah. Majelis Syura masa kekhalifahan Utsman dikatakan sebagai lembaga legislatif pada zamannya. Lembaga ini sangat berbeda dengan lembaga legislatif pada masa sekarang, yang mana setiap lembaga legislatif memiliki ketua sendiri. Namun, dengan adanya lembaga legislatif, mencerminkan telah adanya pendelegasian kekuasaan dari khalifah untuk melahirkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan. Utsman bin Affan tetap melaksanakan prinsip musyawarah sebagaimana pendahulunya, dengan mengajak beberapa pihak untuk menyelesaikan masalah pemerintahan. Perluasan wilayah Islam.
Pada masa ini, Islam berhasil tersebar hampir ke seluruh belahan dunia, mulai dari Anatolia, Asia Kecil, Armenia, Kuskus, Balochistan, Afghanistan, Azerbaijan, Kurdistan, Helk, Tus, Naisabur, Samarkand, Tashkent, Turkmenistan, Khurasan, Tabrani Timur, hingga timur laut seperti Libya, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Ethiopia. Wilayah Islam ini lebih luas dibandingkan dengan imperium sebelumnya, yakni Romawi dan Persia, karena Islam telah menguasai hampir sebagian besar daratan Asia dan Afrika. Pembentukan armada laut Islam pertama. Ide atau gagasan untuk membuat sebuah armada laut Islam ini sebenarnya telah ada sejak masa Umar bin Khattab. Namun, pada masa itu, Umar menolak karena khawatir akan membebani kaum muslimin pada saat itu. Lalu, setelah kekhalifahan berada pada Utsman, ide tersebut diangkat kembali ke permukaan dan berhasil menjadi kesepakatan. Lalu, Utsman bin Affan memerintah bahwa harus ada kaum muslimin yang mengarungi lautan, tetapi dengan syarat tidak memaksa seseorang kecuali dengan sukarela. Berkat adanya armada laut ini, wilayah Islam bertambah luas dan berhasil menaklukkan tentara Romawi di Ciprus di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 27 Hijriah. Kodifikasi Al-Quran. Masa penyusunan Al-Quran memang telah ada pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab, yang kemudian disimpan di tangan istri Nabi, yakni Hafsah binti Umar. Kini, setelah pemerintahan berada di tangan Utsman dan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyak ditemukan perbedaan lahja dan bacaan terhadap Al-Quran. Sebagian bacaan itu tercampur dengan kesalahan, tetapi mereka menganggap benar dan mempertahankan bacaan mereka. Bahkan mereka saling mengkafirkan. Hal inilah yang mendorong Utsman untuk menyusun kembali dan menyeragamkan Al-Quran agar tidak menyeragamkan bacaan Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Lalu, untuk merealisasikan kebijakan ini, Utsman membentuk suatu badan atau panitia pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Tsabit sebagai ketua panitianya, Abdullah bin Zubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggota. Khalifah Utsman mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk menyebarkan mushaf hasil kodifikasinya berjumlah 5 ke beberapa daerah penting, antara lain Mekkah, Syria, Kufah, dan Basrah. Sementara satu lagi tetap berada di Madinah. Naskah salinan yang berada tetap di Madinah disebut Mushaf Imani. Pembangunan sarana kepentingan umum. Pembangunan sarana kepentingan umum itu meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan-jembatan, jalan-jalan, masjid-masjid, wisma-wisma tamu, serta pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh sebagai sentra perekonomian masa itu. Lalu, jalan-jalan menuju Madinah juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas bagi para pendatang. Dibangunkannya tempat-tempat persediaan air di Madinah, di kota-kota padang pasir, dan di ladang peternakan unta dan kuda. Pembangunan ini tuh menunjukkan Utsman sangat memperhatikan kemaslahatan publik. Di samping itu, Masjid Nabawi di Madinah juga diperluas dari bentuk semula. Prestasi yang diraih pada masa Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Utsman merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyatnya haji berkali-kali. Bahkan seorang budak dijual sesuai berdasarkan berat timbangannya. Baik, prestasi yang pertama yang diraih Utsman yang pertama adalah Utsman merupakan khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yakni haji. Utsman mencetuskan ide polisi untuk keamanan rakyat. Utsman membuat bangunan khusus untuk mahkamah atau dan mengadili perkara. Menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernur. Menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur. Menaklukkan daerah Arjan dan Persia. Memiliki armada laut yang tangguh.
Dan pada masanya, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama sholat Jumat. Beliau juga memerintahkan umat Islam pada waktu itu untuk menghidupkan kembali tanah-tanah kosong untuk kepentingan pertahanan. Fitnah dan konflik pada masa Utsman bin Affan. Pada periode kedua, kekuasaan Utsman identik dengan kemunduran serta huru-hara dan kekacauan yang luar biasa sampai Utsman wafat. Khalifah Utsman dituduh melakukan tindakan nepotisme dalam pengangkatan kerabatnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan, yakni sebagai gubernur dan sekretaris negara, yang mana sekretaris negara ini memiliki peran penting karena posisi itu merupakan orang kedua setelah khalifah. Utsman bin Affan juga dituduh melakukan korupsi dalam pemberian al-khumus atau seperlima harta rampasan perang kepada kerabatnya. Bahkan, usaha Utsman yang bertujuan baik untuk kemaslahatan umat disalahpahami dan menimbulkan perlawanan rakyat, misalnya kodifikasi Al-Quran. Bantahan terhadap tuduhan Utsman. Fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang memecah belah umat Islam dengan melemparkan berbagai tuduhan kepada Utsman, salah satunya tuduhan nepotisme, ternyata tuduhan itu tidaklah benar. Bahkan beberapa penulis Muslim mencoba melakukan rasionalisasi bahwa ketika Utsman bin Affan mengangkat pejabat pemerintahan dari pihak keluarga, bukan karena Utsman melakukan tindakan nepotisme dalam pemerintahan, tetapi untuk memperkuat wilayah kekuasaan melalui personal dengan mengangkat wali negara dari pihak keluarga yang telah dikenal baik sebagai politisi piawai dan sangat baik karakteristiknya. Hal ini dibuktikan dengan wilayah kekhalifahan pada masa Utsman semakin meluas. Utsman juga membantah tuduhan nepotisme itu dengan mengatakan, "Aku tidak mengangkat seorang kecuali telah disepakati, dewasa, diterima, dan memiliki kompetensi masing-masing." Ali bin Abi Thalib juga berkata, Utsman tidak mengangkat seorang pemimpin kecuali adil, sehat, dan Rasulullah pun telah mengangkat Utbah bin Usaid sebagai gubernur Mekah pada usia 20 tahun. Adapun bukti kuat bahwa Utsman bin Affan tidak melakukan tindakan nepotisme adalah yang pertama, Walid bin Uqbah yang merupakan kerabat Utsman menjadi gubernur Kufah. Ternyata telah memegang jabatan itu sejak masa Umar bin Khattab. Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarrah yang merupakan saudara sepupu Utsman diangkat menjadi gubernur Mesir. Beliau terkenal dengan sifatnya yang terpuji, gesit dalam bertindak, serta profesional. Muawiyah bin Abu Sufyan telah menjadi gubernur Damaskus sejak pada masa Umar. Utsman hanya meneruskan saja. Wafatnya Utsman bin Affan. Ketika fitnah semakin menyebar dan adanya api kebencian di hati para pemberontak, lalu para pemberontak itu membuat aliansi ke beberapa daerah, kemudian berangkat menuju Madinah untuk menuduh Utsman bertindak tidak adil dan sewenang-wenang. Namun di balik itu, mereka memiliki rencana untuk membunuh Utsman. Kaum pemberontak ini menuntut Utsman agar Utsman ini berjanji memenuhi tuntutan mereka. Apa sih tuntutan yang diajukan mereka? Mereka memberi pilihan. Utsman harus lengser dari kursi pemerintahan atau Utsman harus memperbaiki kondisi pemerintahan. Utsman pun dengan tegas memilih ia akan berjanji untuk memperbaiki kondisi pemerintahan pada masa itu. Lalu kaum pemberontak pun pulang. Muncullah desas-desus Utsman telah membatalkan janjinya, bahkan mengirim surat rahasia ke Mesir agar para pemberontak ditindak saat mereka kembali dari Madinah. Sedangkan Utsman tidak mengetahui surat itu. Pemberontak menuduh Marwan bin Hakam yang menulis surat itu. Pemberontak meminta Utsman untuk menyerahkan Marwan bin Hakam atau memaksa Utsman lengser dari khalifah. Dan yang kedua, tuntutan itu langsung ditolak oleh Utsman.
para sahabat menyuruh Utsman untuk tidak mundur dari kekhalifahan karena akan membuat sunnah yang jelek. Maksudnya agar tidak menjadi tradisi bahwa setiap ada khalifah yang dibenci harus disuruh turun dari jabatan sebagai khalifah. Lalu para pemberontak ini semakin menjadi-jadi dengan memblokir rumah Utsman selama 40 hari. Bahkan air dan makanan tidak diperkenankan masuk. Lalu para sahabat ini berniat untuk melindungi Utsman, tetapi Utsman menolak agar tidak terjadi pertumpahan darah. Pemberontak masuk ke dalam rumah Utsman dan membunuh Utsman dengan sadis. Yang kala itu Utsman sedang mengaji dan tengah berpuasa. Utsman pun wafat pada usia 82 tahun. Utsman terbunuh pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan di Baqi'. Utsman merupakan lelaki penghuni surga yang tinggal di bumi. Sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan kemampuan saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.